Hewan-hewan familiar yang ternyata tidak ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lights Media. Bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Mungkin kalian tidak asing dengan hewan-hewan ini, tapi tahukah kalian bahwa hewan-hewan ini ternyata tidak ada di Indonesia? Hewan-hewan apa sajakah ini? Mari simak videonya. Nomor 1 ada beruang kutub. Nama ilmiah beruang kutub adalah Ursus maritimus. Ia adalah mamalia besar dalam keluarga biologi Ursidae. Ia termasuk spesies circumpolar yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua Arktik, dan termasuk beruang paling karnivora di antara keluarga beruang lainnya. Beruang kutub jantan memiliki berat antara 400 sampai 600 kg dengan tinggi mencapai lebih dari 2,5 meter. Sedangkan beruang kutub betina hanya separuh dari berat beruang jantan dengan tinggi sekitar 2 meter. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 mil. Beruang kutub adalah perenang yang handal karena dapat berenang sejauh 100 km tanpa berhenti pada musim panas di kutub utara, terutama pada bulan Mei sampai Juni. Bulu-bulu beruang yang tebal mulai rontok untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Beruang kutub adalah mamalia laut karena mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan selama 1 tahun di laut. Secara umum beruang kutub hidup secara individual. Akan tetapi beruang kutub betina akan hidup secara berkelompok untuk saling melindungi ketika mereka sedang mengandung dan pada saat akan mencari makanan. Menurut pernyataan dari Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, 2/3 populasi beruang kutub akan punah pada pertengahan abad 21. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1990-an, komunitas pengembangan kawasan masyarakat di Cochrane, Kanada, mendirikan The Polar Bear Conservation and Education Habitat and Heritage Village. Pusat rehabilitasi non-profit ini dibuat khusus untuk melindungi beruang kutub. Dibuka selama 365 hari tanpa libur kepada semua masyarakat yang peduli dengan populasi beruang kutub yang terancam punah. Yang kedua adalah serigala. Serigala adalah binatang mamalia karnivora. Serigala mempunyai asal-usul yang sama dengan anjing luar negeri dari keluarga jenis lupus. Melalui bukti pengurutan DNA dan penyelidikan genetika, serigala dapat ditemui di wilayah Eropa, Asia, Amerika Utara, hingga Afrika. Dalam dunia fauna, serigala merupakan salah satu kawanan hewan yang memiliki strategi berburu terbaik. Strategi berburu setelah mencakup beberapa aspek yang mereka lakukan terhadap mangsanya, yaitu mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsa kelelahan, dan akhirnya membunuh mangsanya. Serigala juga lebih suka berburu di malam hari, karena mereka pada dasarnya adalah spesies nokturnal. Penglihatan dan penciuman mereka juga sangat baik. Kawanan serigala memiliki prinsip hierarki. Hierarki adalah sebuah aturan yang menonjolkan kepemimpinan dari atas ke bawah. Beberapa makhluk hidup yang memiliki struktur sosial yang kompleks biasanya akan mengaplikasikan sistem hierarki termasuk kehidupan sosial pada manusia.
Serigala memiliki warisan genetik sebagai spesies yang selalu hidup dalam keluarga besar. Dengan hidup secara berkelompok, serigala dapat menjadi penyintas di alam liar. Itu sebabnya prinsip hierarki sangat dipegang teguh oleh kawanan serigala manapun di dunia. Yang ketiga ada beruang grizzly. Beruang grizzly atau yang memiliki nama ilmiah Ursus arctos horribilis merupakan salah satu mamalia dengan ukuran tubuh yang cukup besar. Beruang jenis grizzly berasal dari daratan Eropa dan Asia. Akan tetapi saat ini beruang grizzly justru banyak ditemukan di kawasan Amerika Utara dan Kanada. Beruang grizzly adalah mamalia omnivora yang memakan segala jenis makanan, baik itu tumbuhan atau hewan. Beruang grizzly begitu suka makanan seperti rumputan keras atau lunak. Terkadang mereka suka makan akar pohon serta kulit kayu. Beruang grizzly juga begitu suka buah-buahan tropis, kacang-kacangan, ulat atau serangga. Di sisi lain, beruang grizzly juga sangat suka memakan ikan seperti salmon. Selain berburu ikan, beruang grizzly mungkin juga berburu binatang lain, seperti rusa, bison, dan juga yang lainnya. Beruang grizzly tak hanya makan pada waktu siang hari saja, tapi beruang grizzly juga harus mempersiapkan diri mereka pada periode hibernasi dengan memiliki berat hingga 180 pon. Berbeda dengan beruang kutub, beruang grizzly lebih pendek dari beruang kutub. Beruang grizzly hanya memiliki tinggi sekitar 1-2 meter saja. Untuk berat badan, beruang grizzly tidak berbeda jauh dari beruang kutub, yaitu mencapai sekitar 360-550 kg. Beruang grizzly terlihat seperti binatang yang hanya berjalan secara lambat. Namun beruang grizzly dapat bertahan berjalan sepanjang hari dan mereka bisa berlari dengan cepat sejauh 55 km. Hampir sama dengan beruang kutub, beruang grizzly pun terancam punah. Saat ini diperkirakan ada 1.400 dan 1.700 beruang grizzly di Amerika Serikat saja. Yang terakhir adalah panda. Panda adalah hewan yang identik dengan warna hitam putih yang berasal dari negeri tirai bambu. Sebagian besar populasi panda ditemukan di Asia. Biasanya hewan ini hidup di alam liar di sepanjang daratan tinggi Tibet di barat daya Cina. Meskipun panda termasuk anggota keluarga beruang, namun hewan ini berbeda dengan beruang lainnya. Biasanya makanan beruang adalah daging, tetapi panda justru senang makan bambu. Meskipun panda 99% merupakan vegetarian, panda juga memakan telur hewan kecil, bangkai, dan mencari makan di lahan pertanian seperti labu, kacang merah, gandum, bahkan daging. Meskipun itu hanyalah 1%. Secara umum panda bertubuh besar dan gemuk, wajahnya berbentuk bulat serta ekornya pendek. Bobot tubuh hewan panda ini bisa mencapai 150 kg untuk jenis kelamin jantan dan untuk jenis kelamin betina 10% sampai 20% lebih berat. Jika umumnya hewan dari keluarga beruang melakukan hibernasi saat musim dingin, panda tidak melakukan itu. Akan tetapi satwa ini akan turun ke tempat yang rendah selama musim dingin. Panda tidak membuat sarang permanen. Binatang ini tidur di pohon atau gua.
Satwa hitam putih ini sangat lihai dalam memanjat, serta mampu berlari cepat. Rata-rata kecepatan lari seekor panda adalah 20 mili per jam. Dan saat berjalan biasa sekitar 1,2 sampai 1,8 mil per jam. Selain itu, ternyata panda juga mempunyai kemampuan berenang. Biasanya panda akan berenang saat menghindari bahaya yang ada di daratan. Hewan ini sempat mengalami kelangkaan populasi dan berstatus terancam punah. Namun pada tahun 2021 melalui kegiatan konservasi Tiongkok berhasil meningkatkan populasinya sehingga berstatus rentan. Itulah tadi hewan-hewan yang familiar tetapi tidak ada di Indonesia. Usai sudah penjelasan singkat kita kali ini, insya Allah kita akan bahas hal-hal lainnya lagi. Semoga dimudahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.